kan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada sore hari ini untuk mata kuliah isu-isu keagamaan kontemporer. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Monica Fitri 31191550 dan teman saya Mega Zian Salamah 3191167 dengan judul Fenomena Sikap Keberagaman Muslim. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu pengertian dari keberagaman itu apa. Keberagaman itu ialah kegiatan yang berkaitan dengan agama dan juga suatu unsur kesatuan yang komprehensif yang menjadikan seseorang disebut sebagai orang beragama dan bukan sekedar mengaku mempunyai agama. Beragam. Kemudian tradisionalis. Yang pertama yaitu tradisionalis, berasal dari bahasa Inggris, yaitu tradition yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi tradisi. Kamus Umum Indonesia mengatakan bahwa tradisi itu diartikan dengan adat, kemudian kepercayaan, kebiasaan, ajaran, dan sebagainya yang turun-temurun dari nenek moyang. Kemudian dalam bahasa Arab, kata tradisi biasanya diidentikan dengan kata sunnah yang secara harfiah berarti jalan, tabiat, peri kehidupan. Sunnah dalam pengertian seperti ini sejalan dengan pengertian sunnah yang terdapat dalam hadis Nabi yang artinya barang siapa yang mengadakan suatu kebiasaan yang baik, maka bagi orang itu mendapat pahala dan pahala bagi orang yang melaksanakan kebiasaan tersebut. Kemudian umumnya para ulama itu mengartikan kebiasaan yang baik ialah pemikiran dan aktivitas yang dapat membawa manfaat dan kemaslahatan bagi umat. Tradisi yang dimaksud di sini ialah mengadakan peringatan seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, kemudian Tahun Baru Hijriah. Dalam perkembangan selanjutnya, tradisionalis ini tidak hanya ditunjukkan kepada orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah saja. Pokok-pokok. Gimana, Pak? Kemudian pemikiran hasil ijtihad para ulama yang dianggap unggul dan kokoh dalam berbagai bidang keilmuan seperti fikih, kemudian tafsir, teologi, tasawuf, dan sebagainya. Pemikiran para ulama dalam berbagai bidang pada hakikatnya merupakan hasil penalaran terhadap Al-Quran juga As-Sunnah. Sehingga penalaran bukanlah sesuatu yang tidak boleh diubah. Dengan demikian, kaum tradisionalis tidak membedakan antara ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dalam arti yang lebih umum, tradisionalisme ini berarti penghargaan yang berasal dari penghargaan yang berlebihan pada tradisi dan segala sesuatu yang terjadi pada masa lampau. Dengan suatu paham yang berpegang teguh kepada Al-Quran, kemudian mempertahankan hasil ijtihad para ulama terdahulu, tanpa adanya analisis dan interpretasi yang mendalam. Istilah ini berasal dari bahasa Arab yang menjadi label dalam bentuk pemikiran dan pergerakan dalam realitas sejarah Islam dari dulu sampai saat ini. Kemudian terdapat dari ciri-ciri tradisionalisme itu ada 3 yang tersaji. Yang pertama ialah eksklusif atau tertutup. Yang dimaksud di sini adalah tidak mau menerima pemikiran, kemudian pendapat dan saran yang berasal dari luar, terutama dalam bidang keagamaan. Hal ini timbul sebagai akibat dari sikap fanatisme golongan tersebut. Kemudian yang kedua ialah cirinya tidak dapat membedakan ajaran dan non-ajaran. Tradisionalisme ini menganggap bahwa semua hal yang ada hubungannya dengan agama sebagai ajaran yang harus dipertahankan. Contoh ya menutup aurat. Kemudian mereka menganggap keduanya ajaran sehingga tidak dapat diubah. Yang ketiga ialah berorientasi ke belakang. Jadi tradisionalis ini menilai bahwa berbagai keputusan hukum yang diambil oleh para ulama di masa lampau merupakan contoh yang
paling ideal yang harus diikuti gitu. Hal itu akibat terlalu mengagungkan para ulama masa lampau dengan segala atribut yang tak mungkin dikalahkan oleh para ulama atau sarjana yang muncul belakangan. Jadi lebih mengedepankan ijtihad-ijtihad para ulama terdahulu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ialah fundamentalis. Fundamentalis ini merupakan istilah yang muncul pertama di bagian Amerika Serikat, tetapi jika dalam berbagai kamus, istilah ini baru ditemukan. Istilah ini ditemukan di Kamus Kecil Petit Laurus, yang artinya sikap orang-orang yang menolak penyesuaian kepercayaan dengan kondisi-kondisi modern. Istilah fundamentalis ini juga menurut Rifat Hasan pertama kali muncul dalam tulisan teolog Protestan. Dia menerjemahkan bahwa suatu subjenis dari penyebaran agama Nasrani. Kalau kata siapa nih tadi? Rifat Hasan. Kemudian istilah fundamentalis itu memang muncul pertama kali di Amerika Serikat, dipakai untuk menyebut gerakan dalam Kristen Protestan yang benar-benar menjaga sesuatu mendasar pada keyakinan tersebut. Tetapi tak hanya itu, istilah fundamentalis ini tidak selalu berkonotasi negatif ketika hal tersebut dimaknai dengan sifat rasional serta spiritual, sehingga memahami ajaran agama berdasarkan semangat. Konteksnya seperti kaum ini dibedakan dengan kaum fundamentalis karena memperjuangkan Islam sebagai entitas politik. Kemudian fundamentalis Islam itu terdapat beberapa karakteristik. Dilihat dari segi makronya, maka fundamentalis itu muncul karena situasi politik. Dapat dibuktikan pada saat kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, yang saat itu situasi politiknya sangat tidak kondusif karena ada pendukung Ali dan juga Muawiyah ya, hingga terjadi perpecahan dan terjadi saling membunuh. Hingga ada kelompok yang mengatakan tidak mendukung keduanya yang disebut Khawarij. Kemudian karakteristik fundamentalis ini, yang pertama, mereka beranggapan bahwa kebenaran yang sebenar-benarnya hanya ada pada teks-teks agama dan menolak pemahaman secara kontekstual terhadap teks agama tersebut. Kemudian kedua, mereka menolak pluralisme dan relativisme. Bagi mereka, pluralisme ini merupakan produk yang salah dari pemahaman terhadap teks yang tekstual atau teks yang dibukukan. Kemudian yang ketiga, kaum fundamentalis ini menganggap dialah yang paling benar dalam menafsirkan teks agama. Mereka memonopoli kebenaran atas penafsiran teks agama. Kemudian yang keempat, gerakan fundamentalis ini memang selalu dihubungkan dengan intoleran, radikalisme, dan pandangan sejenisnya. Hal ini disebabkan saat fundamentalis mengambil perlawanan untuk menjaga eksistensi agama, seperti bentuk modernisme atau modernitas serta nilai barat pada umumnya, mereka melakukan perlawanan tidak semuanya memilih jalan kekerasan, tetapi karena ada yang bersikap tidak sabar saat melihat yang menurut mereka adanya penyimpangan dalam masyarakat. Saudari JJ sudah bergabung atau belum? Belum ya? Radikalis. Kemudian yang selanjutnya ialah radikalis. Pada dasarnya agama mengajarkan kepada manusia tentang kedamaian, kesetiakawanan, saling hormat menghormati. Namun memang harus diakui pada pasca era reformasi membawa suatu kebebasan yang sangat berlebihan. Dampaknya adanya kelompok yang ingin merubah Pancasila, baik yang berasal dari kelompok sekularisme, radikal, ataupun radikal agama. Kelompok sekularisme radikal menginginkan perubahan tafsir terhadap Pancasila. Kemudian lahirnya gerakan radikalisme agama di atas merupakan segala perbuatan yang berlebihan dalam beragama, yang pada gilirannya paham ini melahirkan orang-orang yang kaku, kemudian ekstrem, serta tidak segan-segan berperilaku dengan kekerasan dalam mempertahankan ideologi atau pemikirannya.
Kemudian yang selanjutnya ialah modernisasi. Modernisasi ini adalah peradaban dari Barat. Kemudian pengertiannya kehadirannya itu atas pemikiran-pemikiran yang berkembang di Barat tentunya. Modern Islam ini tidak sendiri dalam melihat Barat. Mereka memiliki ada 3 varian dalam melihat hubungan itu. Yang pertama, kelompok yang menolak sama sekali kemajuan dari Barat. Yang kedua ialah varian yang mengambil bulat-bulat apa yang datang dari Barat. Kemudian yang ketiga, merespon ide Barat secara optimis. Tantangan modern Islam ini berikut adalah ketika mengejar perkembangan pemikiran humanisme, rasionalisme, dan demokrasi di Barat, hal yang di masa dahulu diapresiasinya. Di satu titik, kemapanan yang dirasakan oleh Islam malah menjadikan gerakan tersebut perlu membuat benteng dari Barat. Kemudian yang terakhir ialah sekuler atau liberalis. Artinya, menurut Charles Kurzman, muncul sekitar abad ke-18 saat kerajaan Turki. Kemudian kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Pada saat ini ialah muncul cikal bakal paham liberal awal melalui Syekh Waliullah. Menurutnya Islam harus mengikuti adat lokal suatu tempat sesuai dengan kebutuhan penduduknya. Hal ini juga terjadi di kalangan Syiah. Kemudian Aqwa Muhammad mulai berani mendobrak ijtihad tersebut. Sekularisme ini dalam pengertian negara mengambil jarak dengan agama, di mana agama biarlah menjadi urusan masyarakat. Percakapan mengenai sekularisme ini di Indonesia tidak pernah mencapai diskursus yang maksimal, meskipun pernah coba dibangun melalui perdebatan antara petinggi-petinggi yaitu Soekarno dan juga Nasir di sidang-sidang dahulu. Kemudian prinsip yang dianut oleh jaringan Islam liberal yaitu Islam yang menekankan kebebasan pribadi, kemudian pembebasan dari struktur sosial politik yang menindas. Liberal ini di sini bermakna dua, yaitu artinya kebebasan dan juga pembebasan. Jaringan Islam liberal percaya bahwa Islam selalu didekati kata sifat, sebab pada kenyataannya Islam ditafsirkan secara berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan penafsirannya. Jaringan Islam liberal memilih satu jenis tafsir, dan dengan demikian satu kata sifat tersebut disebut dengan liberal itu sendiri. Kurang lebih itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada yang salah atau yang adanya kekeliruan, dan juga bagi teman-teman yang ingin bertanya sangat dipersilakan. Terima kasih. Monik, gimana, lagi sibuk gak Monik? Oke, masih belum. Enggak, kalau memang sekiranya ini nggak apa-apa, nanti kita aja yang saling sharing. Gak apa-apa. Belum. Tinggal tunggu di telepon aja. Cici juga belum bergabung. Infonya masih loading. Iya. Banyak yang mau ditanyain ya. Seru nih kayaknya nih. Keberagaman. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, saling sharing. Mungkin sharing ya biar Iya, ada ini nih. Dari pemaparan saudari Monika tadi kan sebenarnya label-label itu tidak lahir dari tubuh umat Islam itu sendiri ya. Artinya label itu lebih muncul itu karena dikasih atau dilabeli oleh
unsur luar ya, dari orang luar istilahnya. Kita sendiri nggak pernah memiliki paham misalnya ada Islam liberal, Islam radikal gitu. Walaupun nanti mungkin dalam prakteknya itu mungkin kita akan mendapati orang-orang yang sedikit ekstrim gitu ya, atau yang itu kan sesuai dengan pembawaan manusia sebenarnya. Gitu. Cuma karena udah terlanjur dikasih label, ada Islam radikal, modernisme, fundamental gitu, sehingga untuk bisa tetap eksis dalam mengawal agama Rasulullah ini, itu kira-kira itu apa yang harus kita perbuat gitu, mengingat kita ini kan kalau untuk bertindak hari ini kan sebagai umat Islam semacam maju kena mundur kena gitu. Kalau kita terlalu lembek, kita akan dicap ya orang-orang yang apalah gitu, gitu. Terlalu keras, kita juga akan dicap begini gitu. Nah, kira-kira pertanyaannya ya untuk mensikapi fenomena keagamaan hari ini, kira-kira apakah perlu kita membuat satu label baru atau untuk mencirikan Islam yang lurus gitu, atau kita seperti apa gitu? Mungkin itu untuk sharing aja ya. Pertanyaan sangat dimengerti kok. Jawabannya nanti dengan sama. Mungkin Islam Unity kali ya. Halo, tes. Yeah, Islam Unity. Ya, Ada suaranya nggak? Ya. Jelas. Oke. Tadi kalau nggak salah ini lagi di jalan. Tadi ngebahas tradisional ya. Ada nggak sih ya kan? Ya. Ini pengen nanya. Bagaimana nih tanggapan pemakalah ketika ada pernyataan atau pendapat tentang mentradisionalkan Islam. Artinya begini, setiap ada kegiatan tradisi apapun di suatu daerah, karena itu mereka umat Islam, mereka menganggap sesuatu yang baik itu harus dicampurkan dengan ajaran-ajaran Islam gitu. Artinya tradisi-tradisi yang digabungkan dengan ajaran Islam. Gitu. Bagaimana tanggapan pemakalah akan hal itu? Bisa dipahami ya? Ya. Oke, terima kasih. Zaratul Ain ini di Turki nih kayaknya. Iya Bang, lagi liburan. Belum liburan 2 minggu ini. Besok Ragunan ya besok ya. Aini, that's my dream. Not her. Oh, apa Pe? Mau kapela ya apa kayaknya? Kapadokia. Kapadokia. Kapadokia ya. Saya ingat ada CC-nya. Nanti liburan ke sana ya, kok. That's my dream, not her. Our Korban. dream aja po, our dream. Curke. Bule. Gimana Monik? Boleh disampaikan ke saudari Megazen juga, biar pusingnya dibagi 2. Tadi ada yang bertanya Megazen. Mungkin Ustadznya nggak ada ya? Sambilan kali nanti Ibu Bu Po. Oke. Bu Maul sekarang terakhir ya? Ya. Yang ini coba yang Chandra dulu deh. Yang Koko nanti. Tadi yang apa tradisional itu ya?
Kalau yang saya baca sih, Chan, tradisional di sini tuh maksudnya dia itu lebih mengedepankan tanggapan atau pendapat ulama terdahulu gitu. Jadi kalau Al-Qur'an dan As-Sunnahnya itu bukan dikesampingkan sih, cuma dia lebih longgar gitu loh dibanding dengan yang modern itu. Jadi kalau misalkan apa tadi yang dia melakukan tradisi-tradisi itu ya, Chan, bukan ke arah situ sih sebetulnya. Jadi lebih ke arah dia itu lebih mengutamakan pendapat-pendapat para ulama terdahulu, kemudian lebih mengikuti adanya disesuaikan dengan kehidupan di kalangan dia gitu. Mungkin kayak gitu kurang lebihnya. Kalau ada yang kurang bisa ditambahkan atau keliru dibenarkan, nggak apa-apa. Gimana, Chan? Berarti nggak nyambung nih pertanyaannya. Kalau yang saya baca sih gitu. Tapi kalau teman-teman ada yang lebih mengetahui sih, nggak apa-apa, di-sharing aja. Oke. Mungkin sharing ya, tapi bukan lebih mengetahui. Jadi lebih tersesat. Tapi kan saya juga masih belum tahu benar apa enggak, Chan. Saya bacanya. Siap. Kalau tadi saya pemahamannya tentang mentradisionalkan Islam ya. Iya. Kalau malah kalau yang saya pahami Islam yang mewarnai gitu adat istiadat atau kegiatan-kegiatan tradisional yang ada. Karena luasnya Islam yang senantiasa dinamis, bahkan bisa masuk ke dalam setiap agenda kegiatan gitu ya. Kalau menurut saya malah Islam yang mewarnai terhadap tradisional tersebut, bukan malah Islamnya dikerdilkan, bukan, tapi Islamnya yang masuk ke dalam kegiatan-kegiatan tersebut selama dengan catatan tidak ada kemusyrikan, tidak ada hal-hal yang menentang atas apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Kalau menurut saya sih seperti itu. Oke, syukur juga, terima kasih. Nanti dijawab sama yang lebih tahu ya, Chan. Mohon maaf sebetulnya. Siap. Tapi yang unik yang lebih tahu. Kan kita sama-sama belajar. Kalau pertanyaan Koko ya, kalau misalkan adanya label baru, lebih apa ya, nanti malah orang yang melihat Islam itu jadi rendah gitu loh kok. Jadi kalau misalkan adanya pelebaran baru, malah dianggapnya nanti lebih radikal lagi. Mungkin gitu kali ya kok. Atau kalau misalkan kita sebagai individu untuk saat ini gitu ya, mungkin melakukan hal yang emang sesuai dengan syariat aja, berusaha untuk melakukan yang sesuai dengan syariat. Kemudian kalau emang ada yang menyimpang, lebih baik bisa dihindari dari diri kita dulu sih mungkin. Baru nanti bisa di-share ke orang yang terdekat atau orang lain gitu. Mungkin seperti itu sih. Gimana teman-teman? Tadi pertanyaannya. Ya, saya pribadi poin-poinnya saya belum paham banget ya untuk pertanyaannya gitu. Karena tadi enggak ngeh gitu atau saya enggak nyampe pertanyaannya gitu. Tapi kalau mungkin kalau ada label-label baru kemungkinan malah dikhawatirkan malah ke hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Iya, tadi kan perlu adanya pelebaran baru atau kita harus bagaimana kan ya kok
Seperti itu kan? Nah, ya jadi mungkin kalau ya yang saya pahami atau apa tadi, kalau ada pelebaran baru seperti itu sih. Jadinya nanti malah Islam dianggapnya lebih agama yang lebih itu lagi, lebih berbahaya mungkin. Nah, kalau untuk melakukannya dari diri sendiri dulu. Itu sih mungkin kok. Mungkin kalau keliru bisa disampaikan oleh teman-teman. Mohon maaf sebelumnya. Kayaknya Monik mau jalan-jalan nih. Ya, lagi panik. Iya, nggak ini apa namanya? Mau ada rapat rutinan. Iya. Nggak apa-apa, ini aja apa? Fokus ke rapat aja kalau memang sekiranya nggak bisa. Ya, ini dicoba dulu aja. Nggak apa-apa, masih belum. Boleh Megazen mungkin mau bertanya atau mau menambahkan tadi dari makalah. Boleh. Ada yang mau disampaikan? Mungkin aku pengen tahu Koko, pertanyaan Koko tuh tadi apa, soalnya jaringannya. Kan tadi ada itu ya, ada beberapa yang tadi kan fundamentalis. Oh, boleh deh Koko yang sampaikan, nggak apa-apa. Gimana, Ya, Pak? artinya kan label-label yang tadi dibahas dalam makalah kelompok JJ ya, bahwa sebenarnya itu kan label itu kan lebih dari unsur luar ya, bukan dari unsur umat Islam itu sendiri. Artinya misalnya ada Islam tradisional, Islam modernis, Islam fundamental, Islam radikal, itu kan sebenarnya bukan dari umat Islam gitu, label-label itu. Sehingga hari ini ketika kita beragama kan terkesan maju kena mundur kena gitu. Kalau kita terlalu lembek, kita nanti dicapnya Islam moderat lah atau apa gitu. Tapi ketika kita sedikit tegas, nanti kita dicapnya mungkin Islam radikal lah, fundamentalis gitu. Padahal kan dalam beragama kan kita juga kadang ya harus lembut, kadang juga harus tegas gitu. Nah, untuk mencikapi fenomena kayak begini gitu, apakah kita harus bikin label baru gitu untuk mencerminkan Islam yang sesuai dengan garis yang dibawa oleh Rasulullah, atau seperti apa gitu kira-kira untuk mensikapi fenomena yang terjadi hari ini gitu. Maaf ya kalau seandainya JJ agak Ya, salah. ini juga sharing. Oke, ya. Kalau menurut aku sih, kalau seandainya buka label baru itu, namanya itu kan cuma satu, kayak Koko yang tadi awal bilang, nggak ada Islam modern, nggak ada Islam tradisional kayak gitu. Nah, sebenarnya namanya kita sebagai umat Muslim itu kan udah apa ya, maksudnya Rasulullah kan udah ngajarin yang baik-baik, ya kan? Ya gitu, pokoknya nggak ada, setahu aku cuma ada ya Islam gitu, nggak ada namanya Islam modern, Islam tradisional, karena sesuai yang ajarannya Rasulullah aja. Jadi bagaimana kita sebagai umat pengikutnya Rasulullah dalam menerapkan hal-hal tersebut, gitu aja. Saya setuju. Malah kalau saya beranggapan bukan kita mencari label baru, bahkan kalau saya, paradigma saya, pandangan saya, bahkan seharusnya kita menghilangkan label-label tersebut. Yang tadinya Ya, Islam betul. modern, Islam Ya. liberal, Islam radikal. Nah, radikalnya Ya. dicoret, liberalnya dicoret, jadi Islam Ya. tuh. Nah, sehingga Dan harapannya itulah hal yang bisa mempersatukan dan menyesuaikan tindak tanduk yang kita lakukan dengan apa yang Rasulullah telah lakukan. Kalau menurut saya itu. ya. Nah, adapun kalau untuk maju kena mundur kena, menurut saya ini kita sebagai pelaku gitu ya, atau subjek, seharusnya juga memahami konteks gitu. Mungkin kapan timing yang tepat ketika kita tegas, kapan timing yang tepat ketika kita mungkin harus mengendorkan terhadap perihal-perihal tersebut. Mungkin seperti itu. Jadi ya, profesional di tempatnya. Iya, dan kita pun sebagai umat harus
harus tahu apa yang diajarkan sama Rasulullah. Jadi saat kita menerapkan tuh, jadi pandangan orang tuh, umat Islam begini. Jadi kan pandangan orang kan ya jelek gitu loh. Kalau misalnya kita melakukan kesalahan dikit aja, mereka langsung misalkan berhijab, tapi kelakuannya begitu, ya kan? Jadi seperti itu aja. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi gitu, atau aku kurang? Maaf baru masuk, soalnya jaringannya di sini tuh susah banget. Ya saya maafin kok, tenang aja. Apaan sih? Habis Jelas. marahan saudara Adi. Apa nih? Pemantiknya apa nih? Apa ada yang masih mau bertanya? Mungkin sambil sharing kali ya. Ya, Kalau boleh. Pak Naga tadi gimana jawabannya? Kira-kira apakah malah kemana-mana? Atau mungkin boleh ditanggapi? Ya, sejauh ini ya saya tetap setuju gitu. Cuma yang belum detailnya itu gimana sikap kita gitu. Kita harus gimana gitu kan. Ya. Karena kan hari ini fenomenanya cukup luar biasa buat kita umat Islam ya. Ajaran-ajaran yang sudah baku itu malah menjadi satu bahan perdebatan gitu kan. Fenomena hari ini kan seperti itu. Kalau dulu mungkin ketika terjadi perbedaan gitu, sebagai yang pernah saya alami gitu, paling-paling dicap, ini Islam Muhammadiyah, ini Islam NU, ini Islam Persis, paling capnya itu gitu. Misalnya terjadi perbedaan, tapi kalau hari ini terjadi perbedaan, capnya itu ini radikal lah, fundamentalis lah, teroris lah, segala macam. Nah itu yang saya bilang tadi, label-label yang bukan lahir dari tubuh umat Islam itu sendiri gitu kan. Nah untuk mensikapi hal-hal seperti itu gimana gitu. Tapi saya setuju dengan Akhi Salman dan JJ, setuju dengan jawaban Monica juga setuju. Oke, mungkin ada yang mau nambahin. Boleh. Adi, atau nambahin pertanyaan boleh Adi. Di, kalau ada rasa kesel sekarang aja Di. Ke Pemakalan. Saya mau sharing dikit aja teman-teman ya. Teman-teman coba semuanya nih kira-kira ada yang tahu gak Universitas Islam Indonesia itu di mana ya? Jogja kalau UII. UII, Universitas Islam Indonesia. Jogja antara apa ya Jogja kalau nggak salah. Di mana? Salah, coba dicek aja di Jogja. Google. Tahu bikin orang Di mikir. Jogja kenapa nanya alamat Apa? jadinya? Tahu. Enggak, di sini saya baca sebuah artikel yang dibuat oleh seorang mahasiswa di sana tuh terkait tentang fundamentalis. Ya, mungkin ada sangkut pautnya lah dengan pelajaran yang kita pelajari pada saat ini gitu. Ini fundamentalisme Islam di Indonesia gitu. Dimana kata beliau itu fundamentalisme itu akarnya pada gerakan Padri di Minangkabau gitu. Jadi akar daripada fundamentalisme Islam di Indonesia itu ada di Minangkabau akarnya dulunya, ya kan? Tuh. Bahkan di sini lebih mereka itu mengasumsikan, ya kan, kelompok-kelompok fundamentalisme Islam, diantaranya kayak FPI, Hizbut Tahrir, terus apa nih, FKAWJ, tahu nggak? FKAWJ, Forum Komunikasi Ahlussunnah wal Jamaah, terus Majelis Mujahidin Indonesia, Laskar Jihad, Persis, dan lain sebagainya. Nah itu kira-kira dia ngambil dari mana ya teman-teman ya? Kok bisa mengasumsikan bahwa kelompok-kelompok tersebut merupakan fundamentalisme?
gitu. Mungkin ya pikiran saya yang terbatas, barangkali ada pencerahan dari teman-teman sekalian. Terima kasih. Nih, nanti saya kasih linknya ya, link artikelnya nih. Itu artikel atau jurnal, maaf? Ya, antara artikel sama jurnal lah. Mirip-mirip seperti itulah. Sebentar, saya buka web dulu. Kemungkinan kalau penulis mengatakan dengan melabelisasi fundamental, pasti mereka punya, kan kalau yang namanya jurnal itu kan pasti ilmiah ya, ada dasar, ya empiris, pengalaman. Nah itu kemungkinan mungkin dia ada sebab utamanya kenapa mengatakan ini termasuk golongan fundamental. Mungkin di dalam makalah, di dalam jurnal atau artikel tersebut mungkin ada gitu. Kalau detail, menurut saya. Nah, pesantren UI. Itu artikel atau kopi? Oh, maksud saya baca artikel sembari ngopi gitu. Oh. Yang penting al-umurim maqasidiha ya. Iya, betul. Iya. Gimana pemakalah? Coba bantu dipikir. Bagi-bagi kesusahan nih. Pertanyaannya cuma itu, Hadi. Iya, gitu. Ya, begitu. Apa namanya? Kenapa sih orang menyudutkan gitu kan sebuah kelompok sebagai inilah apa landasan mereka gitu. Malah kan di setiap kelompok pasti mereka semua mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, ya kan, dari 73 golongan itu hanya satu Ahlussunnah wal Jamaah kata Nabi kan gitu. Cuma kita pada mengaku. Nah, di sini ada kelompok-kelompok yang mengatakan wah ini begini. Itu kenapa gitu. Coba barangkali teman-teman ada yang bisa bantu berpikir gitu. Saya buntu soalnya nih. Mungkin aku mau coba nambahin yang tadi Koko. Mungkin Koko kan maksud Koko ini ya, gimana kita menyikapi tanggapan-tanggapan yang tadi Koko bilang apa? Kok tadi kamu maaf kok. Yang mana tuh? Yang dalam bersikap. Iya. Ketika bersikap apa ya tadi kok maaf? Untuk mencikapi untuk dalam bersikapnya atau mensikapi fenomena kayak seperti sekarang ini, baiknya ya kita gimana gitu. Intinya kayak gimana saling menjaga toleransinya ya. Iya. Untuk dalam apa? Mensikapi keadaan ini kan dalam rangka ya berbuat apakah dari sisi dakwahnya atau apanya gitu ya. Karena kan kalau kita kan terlalu keras kita nanti dicap radikal, fundamental, terlalu lembek nanti kita dicap ini, cap ini. Akhirnya nanti kan itu efek akhirnya itu kan umat Islam terpecah gitu kan, efek sebenarnya itu. Iya. Aku kasih saran ya. Tapi maaf ya kalau salah. Kalau menurut aku dalam menyikapi toleransi tersebut kan kita ini kan hidup berdampingan ya kok sama masyarakat lain. Terus kita tuh jadi kita itu nggak hanya mengacu itu sama agama, kehidupan beragama juga gitu loh. Jadi dalam menyikapi ya maaf kepotong. Cara menyikapinya itu cara menyikapi perbedaannya itu
Tadi tuh kan jadi lupa. Sebentar loh, aku tadi ingat. Oke. Cara cara menyikapinya itu kita mempunyai sikap yang mampu lebih manusiawi dan tidak menganggap rendah orang yang berbeda dengan kita. Terus jadi kita juga tuh kan mungkin yang lain mau menambahkan? Ya. Kalau pertanyaan rekan Adi mungkin sebenarnya terjawab oleh pertanyaan saya ya sebenarnya ya. Bahwa sebenarnya seperti Gimana? ya seperti yang pertanyaan saya tadi, latar belakang dari pertanyaan saya bahwa label-label yang ada sebenarnya itu kan tidak lahir dari dalam tubuh umat Islam itu sendiri gitu, karena dilabeli oleh unsur luar gitu. Salah satunya ya seperti yang rekan Adi tanyakan tadi, kok bisa ada Islam fundamentalis, kemudian kelompoknya ini gitu kan. Itu kan semacam diklasifikasi gitu kan. Padahal kalau dari cikal bakal atau bibit keislaman umat Islam dari dulu sebenarnya kan nggak ada tuh unsur-unsur seperti itu gitu. Andai pun terpecah, paling-paling kita lihat misalnya dulu terjadi perbedaan atau perpecahan, paling oh ini Islam Muhammadiyah, ini paling Islam NU, paling kan begitu. Itu kan masih positif gitu. Walaupun terkesan terpecah, tapi masih positif. Tapi kalau sekarang kan terkesan labelnya itu bukannya Islam NU, Islam Muhammadiyah, bukan, tapi udah radikal, tradisional, fundamentalis, teroris kan gitu. Itu kan udah negatif itu labelnya gitu. Ya, cuman gini ya, Bung Koko dan teman-teman semuanya. Ini yang saya rasain juga sih, yang saya rasakan dampaknya kan daripada di masyarakat gitu. Di masyarakat ketika kita dihadapkan dengan para teman-teman kita ya kan, saudara-saudara kita yang notabene-nya itu mereka baru belajar Islam. Sama pun saya juga masih belajar. Dimana ketika dia condong misalkan yang satu ke Habaib, yang satu ke Muhammadiyah, yang satu ke NU. Dan yang saya perhatikan itu misalkan kayak contoh dari orang NU, ada tokohnya yang salah. Nah, ini misalkan dari kalangan yang para ngaji di Habaib, kan yang bukan nggak suka sih, yang menyalahkan gitu. Anak-anaknya nih, yang ngajinya nih, murid-muridnya ikut menjelek-jelekan juga gitu. Yang padahal kan perbedaan itu rahmatan lil alamin, bener gak sih? Iya. Makanya kadang yang salah, bukan yang salah sih ya, saya juga nggak tahu yang salah yang benar ya Pak ya. Yang bermasalah para tokohnya, cuman para pengikutnya nih, yang ikut golongan tersebut yang jadi rusuh gitu. Wah lu gini lu ya, wah lu ini ya, wah dan lain sebagainya lah gitu. Padahal kan ya la ikraha fiddin gitu kan, nggak ada paksaan, mau kemana serah, yang penting Islam gitu kan. Maaf Bang Adi, tadi yang pertanyaan awal itu tentang legitimasi fundamental bukan kepada kaum atau golongan Muhammadiyah
NU itu dasarnya dari mana gitu? Atau seperti apa yang pertama, pertanyaan pertama maksudnya? Kalau memahami seputar fundamental kayak gitu Ya, bukan? kalau yang pertama ya seperti itu gitu kan. Oke. Apa sih yang mendasari mereka itu melabeli golongan-golongan tersebut sebagai fundamental gitu kan? Oke. Mungkin sehemat pemahaman saya ya. Pertama kita pahami dulu arti fundamental itu kan dasar. Fundamental itu dasar atau kekokohan utamanya lah. Nah, kalau dilihat dari sejarah yang tadi dikirim artikel atau jurnal, artikel itu ya, artikel dari si penulis UII itu, yang saya pahami fundamental itu diambil kalimatnya dari Kristen Protestan, yang mana mereka itu orang yang taat, mereka itu taat terhadap apa yang ada di tekstual bukunya. Nah, kitabnya inilah yang dikatakan fundamental. Nah, karena mereka benar-benar berpatokan dengan dasar itu, ya sehingga dikatakanlah mereka Kristen Protestan yang fundamental. Nah, sekaligus kalau kita analisa sekarang kan banyak dari kaum bahkan kita semua gitu pasti berlandasan kepada Al-Qur'an kan secara tekstual, dan Al-Qur'an menjadi dasar ataupun sumber utama. Nah, jadi fundamental gitu, dasar utama untuk kita arah kita mau kemana gitu. Nah, jadi kalau menurut saya istilah itu hanya saja ini aja sih, cuman bahasa ilmiahnya aja gitu. Secara pemahaman ya kita manut terhadap apa yang ada di dalam Al-Qur'an, itu yang namanya fundamental gitu. Ya, secara tekstual itu yang jadi dasar, kita berpatokan kepada apa yang di dalam Al-Qur'an. Terutama yang sifatnya tekstual gitu. Kalau menurut saya pemahaman saya seperti itu. Di dalam Al-Qur'an disampaikan aqimus shalah. Berarti kan kita mengerjakan sholat ada dasarnya dari Al-Qur'an secara tekstual. Itu kita udah bisa dikatakan fundamental karena kita berdasar kepada kitab Al-Qur'an secara tekstual. Kalau menurut saya setiap golongan Islam bisa dilegitimasi dengan fundamental mungkin gitu. Kalau yang pemahaman saya seperti itu. Kalau di dalam dunia akademis sih kita setuju ya. Ya, terkesan ya fundamental gitu. Fundamentalis berarti orang yang melaksanakan Islam itu berdasarkan dalil-dalil yang jelas gitu. Cuma kadang kalau dalam kehidupan masyarakat kadang makna fundamental itu bias gitu. Sehingga kadang-kadang ketika kita tegas sedikit, wah ini kaum fundamentalis nih begitu, akhirnya jadi distorsi itu maknanya itu. Kalau itu sih kalau menurut saya ya warna-warni kehidupan ya. Ya yang kita dengan levelnya bermacam-macam aja kita pasti dikomen gitu ya. Dengan level yang terlalu mendalam dikomen, terlalu menyepelekan dikomen. Ya termasuk liberal. Terlalu dalam termasuk radikal. Ya serba salah sih gitu. Ada unta anak kecil bawa orang nggak dinaikin dikatain aneh gitu, untanya nggak dinaikin. Kita naikin dikata nggak tahu diri karena untanya dinaikin dengan badan yang serba salah gitu kalau menurut saya. Memang itu sih warna-warni kehidupan gitu. Ya. Kalau kata Zaratul ini bumbu-bumbu. Bumbu-bumbu cinta ya Zaratul ini. Mungkin Ya, ada yang mau artinya nambahkan sharing. ini artinya kalau dulu itu kan misalnya kita terkesan ya, garis bawah terkesan terpecah misalnya. Tapi labelnya masih positif, misalnya ini paling orang NU gitu. Ada ini Islam Muhammadiyah gitu. Oh, ini Islam Persis gitu. Itu masih menurut saya masih positif gitu. Tapi kalau pemahaman antum tentang wah ini dia Islamnya Islam fundamental gitu. Apakah itu termasuk kategori yang jauh dari kata positif Ustaz? Atau sebaliknya, maksud sebaliknya dari yang kalau kalimat-kalimat itu radikal, liberal gitu. Kalau saya ini sebagaimana antum bilang, kalau secara akademisnya sih saya setuju kan ya. Setuju bahwa kita ya harus fundamental gitu. Artinya kita berislam dengan mendasar
Radikal juga berasal dari kata Yunani, artinya radik. Radik itu akar, Islam yang mengakar gitu. Nah, itu kan artinya sebenarnya positif gitu. Tapi dipahami oleh orang awam, orang masyarakat umum, itu kan radikal seolah-olah negatif gitu, seolah-olah orang yang barbar, yang tidak berperi kemanusiaan, kejam, seolah-olah kan maknanya ke situ gitu. Hal-hal tersebut kan terjadi karena ada yang mengkotori Ya, kata-kata itu gitu. Dengan kejadian-kejadian yang tidak mengenakan pastinya gitu. nah itu jadi ujung-ujungnya kan eh, terus kita gimana mensikapi itu gitu. Gitu. Ya mungkin secara masing-masing kita individu mungkin kita paham gitu cara mensikapinya secara diri kita pribadi. Kita pasti memiliki satu tips atau trik-trik tersendiri gitu. Cuma untuk sharing di sini kan barangkali bisa ditemukan satu formula yang efektif yang untuk bisa mensikapi itu gitu. Disuruh belajar bareng saat biar lebih mendalam tentang. Oh, boleh ditambahkan hal yang lain. Silakan. Kemungkinan beliau nggak bergabung nih. Sampai sekarang belum ada tanggapan lagi. Ya, mungkin kalau itu mungkin bisa ditutup dulu gitu ya. Pertemuan ini, Sat. Iya. Oke. Kayaknya udah 5:30. Biar Monica sama Zennya tenang gitu. Ya, oke. Baik, silakan. Dari Zen boleh. Mungkin saya bantu ya. Kalau memang sekiranya tidak ada tanggapan. Ini ada bermasalah kayaknya di laptop atau di komputer Monica. Atau ada yang ngotak-atik. Baik teman-teman semua. Adapun pada sore hari ini dikarenakan diskusi kita rasa cukup ya. Nanti bisa kita perpanjang lagi setelah penutup ini. Tentu saya mewakili pemakalah. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.